Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailin Nugraini dengan NIM 434241082. Di sini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan saya yang telah saya kerjakan di modul 10 ini di mata kuliah workshop pengembangan perangkat lunak web framework praktikum. Di sini modulnya tentang SSE, Server Send Events. Teknologi web standar yang memungkinkan server mengirim data secara unidireksional dari server ke browser secara terus-menerus melalui satu koneksi HTTP yang tetap terbuka. Browser menerima data tersebut secara real-time tanpa harus melakukan polling berulang. SSE dirancang khusus untuk skenario di mana server perlu mempush update ke klien, misalnya notifikasi live feed, dashboard real time atau sistem antrian. Nah, di sini langsung saja maksudnya apa? Di sini ada studi kasus. Mana tadi? Ya bukan ini. Nah, ini. Studi kasus untuk membuat sebuah sistem antrian digital real time di mana ada 3 role, gue admin papan antrian. Gue sebagai pengguna umum yang mendaftar antrian hanya perlu memasukkan nama lalu menerima nomor antrian di tab baru. Kemudian admin petugas yang mengelola antrian memanggil nomor, melihat daftar antrian yang aktif dan yang terlewat. Papan antrian, tampilan publik seperti layar di ruang tunggu menampilkan status antrian, nomor yang dipanggil, dan mendengarkan suara panggilan otomatis. Sedikit info, saya tadi sudah merecord presentasi saya dan tiba-tiba saat sudah 11 menit itu sudah kerekam. Jadi kerekam sendiri berhenti dan disimpan. Ya, saya bisa sih mengeditnya, tapi videonya ini sampai 180 MB. Dimana HP saya tidak kuat, Pak. Mohon maaf. Untuk alurnya, gue membuka halaman gue, kemudian memasukkan nama, submit form. Kemudian server akan menyimpan data antrian nomor urut, nama ke database dan mengembalikan nomor antrian. Tab baru terbuka di browser gue menampilkan nomor antrian dan nama secara personal. Kemudian admin membuka halaman admin, melihat daftar antrian real time via SSE. Admin menekan tombol panggil HTTP post ke server update state antrian. Kemudian SSE stream mengirimkan update ke semua klien yang terhubung admin dan papan antrian. Papan antrian menerima event via SSE, memperbarui tampilan dan menyembunyikan notifikasi suara. Contoh, ting tong, nomor antrian 132 Doni, silakan masuk ke ruang Dr. Meta. Jika tamu tidak hadir, maka admin bisa memasukkan ke dalam list terlambat yang nantinya dapat dipanggil kembali dengan metode berbeda. Contoh, double klik pada nama list yang terlambat atau ada button lain untuk memanggil yang terlambat. Di sini saya menggunakan button lain untuk memanggil yang terlambat karena bila nama list untuk yang terlambat saya tidak menggunakannya. Kenapa? Karena untuk meminimalisir salah pencet. Udah, itu aja. Pertama-tama saya membuat migration-nya terlebih dahulu. Layanan dan antrian. Di mana layanan ini daftar layanan yang tersedia seperti poli umum, poli jantung, poli anak, poli kulit, dan lain sebagainya. Ini untuk menyimpan data nomor urut, nomor antrian, layanan yang telah dipilih, nama, status, di mana ada waiting, call, skip, done. Menunggu, memanggil, melewati, selesai. Di default, maksudnya default itu secara bawaan saat data quest masuk, maka statusnya menjadi bawaan, statusnya bawaannya itu menunggu, waiting.
Kemudian saya membuat controllernya, antriannya. Ini untuk menampilkan indeks quest antrian. Ini untuk menvalidasi dan memasukkan ini nomor urut antrian di form di form quest ya, ini ke redirect quest antrian index. Ini untuk fungsi skip, melewati, bisa digunakan apabila statusnya waiting called, kemudian apabila kita menekannya statusnya akan berganti ke skip. Dan ini memanggil kembali apabila statusnya sudah terpanggil, kita bisa memanggil lagi. Ini selesai. Apabila statusnya menunggu, memanggil, melewati, kemudian apabila menekannya statusnya akan berganti menjadi done. Oh ya, sebelumnya saya menggunakan perekam langsung ke laptop karena saat saya menggunakan Zoom saya tidak bisa mengeluarkan suara dari laptop saya. Kan nanti hasilnya harus mengeluarkan suara, tapi saat saya zoom membagikan layar dan muka kamera saya, suara dari laptop saya tidak keluar hingga terpaksa saya memakai perekam layar di laptop. Ini snapshot agar 3 halaman terbuka secara bersamaan, dan apabila kita melakukan sesuatu di halaman admin, maka halaman papan antrian akan terupdate secara otomatis tanpa kita merefresh halamannya. Oke, intinya seperti itu. Yang paling penting, kemudian saya menyisipkan suara dindong sebelum si orangnya ini ngomong untuk memanggil. Ini untuk tampilan admin antrian indeksnya. Kita butuh 3 view blade-nya, admin, quest, dan papan antrian. Ini quest antrian indeksnya, ini papan antrian indeksnya. Dan jangan lupa kita taruh rows-nya agar halamannya terdefinisi dan kita bisa mengakses halamannya.